Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith di channel saya. Saudara-saudara, coba kalian dengarkan video pendek ini. Kita mohon doa dari orang yang sudah meninggal, misalnya nenek kita. Nek, jangan lupa nek ya, doakan saya lagi buka usaha ini. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh. Mengapa? Kita minta dia mendoakan kita. Nah, kita mengandaikan ketika kita mohon dia mendoakan kita, kita percaya dia sudah ada di dalam surga. Dia bukan lagi di tempat penderitaan itu, dia sudah bersama Allah, di sisi Allah. Karena itu dia dekat dengan Allah. Dia adalah orang kudus yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Dari sebab itu kita mohon dia mendoakan kita. Dan kita percaya doa-doa dia akan lebih didengarkan karena dia lebih dekat dengan Allah. Dan karena dia punya kepedulian dengan kita, tentu dia mendoakan kita, anak-anaknya yang punya hubungan baik dengan dia. Karena itu saya kira bagus sekali juga kita memohon dia mendoakan kita. Sama-sama berdoa sebagai anggota gereja yang kudus. Nah, itulah videonya. Saudara, secara personal ya, saya nggak kenal dengan Bapak yang berbicara itu. Jadi tanggapan ini sama sekali bukan masalah personal, bukan masalah pribadi. Ini murni masalah doktrinal. Bapak itu berbicara di medsos juga. Dan medsos adalah ruang terbuka, siapa aja bisa melemparkan pendapat secara bebas selama itu nggak ada unsur ancaman, kekerasan, ataupun penipuan. Pendapat adalah sah selama itu sifatnya adalah pendapat. Netizenlah yang memutuskan mana argumen yang bisa diterima secara akal sehat, mana yang nggak bisa. Oke, jadi di video ini saudara, menjawab pertanyaan apakah kita bisa memohon doa kepada orang yang sudah meninggal, apakah mereka bisa mendoakan kita? Jawabannya kalau mengacu pada firman Tuhan, itu pasti tidak. Pengkhotbah 9 ayat 5-6 itu mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara-saudara, di ayat ini ada hal yang jelas bertentangan dengan asumsi bahwa orang mati bisa mendengar permohonan kita. Yaitu, yang pertama, orang mati tidak tahu apa-apa. Yang kedua, untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka di dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Dengan kata lain, saudara, tidak ada lagi urusan mereka atas apapun yang terjadi di dunia ini. Tapi mungkin ya, orang-orang yang mendukung komunikasi dengan orang mati itu akan bilang, lah, kan di dalam Yesus semuanya adalah orang hidup. Oke, yang mengutip Alkitab, Allah bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Oke, kunci di situ ya. Allah bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Dikunci ya. Sekarang kita lanjut pada jawaban dari Bapak tersebut. Jawaban dari Bapak itu sangat jelas dia membuat sebuah asumsi kan. Asumsi yang membedakan status di hadapan Allah antara orang percaya yang hidup dan orang percaya yang sudah mati. Bahwa orang percaya yang sudah mati itu lebih dekat dengan Allah hanya karena mereka sudah mati. Kita mengandaikan ketika kita mohon dia mendoakan kita, kita percaya dia sudah ada di dalam surga. Dia bukan lagi di tempat penderitaan itu, dia sudah bersama Allah, di sisi Allah. Karena itu dia dekat dengan Allah. Dia adalah orang kudus yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Saudara-saudara, pikiran ini itu bertentangan dengan jawaban yang sudah dikunci tadi oleh kita. Bahwa Allah itu adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Karena kalau begitu saudara, seharusnya kalian gak boleh membedakan bahwa orang mati, doa orang mati, lebih didengar doanya daripada orang hidup. Kalaupun kalian anggap orang mati adalah orang hidup, lantas apa yang membedakan mereka dengan kita? Karena mereka sudah mati? Inkonsisten lagi kan? Iya kan? Saudara-saudara, tidak ada Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya yang sudah mati lebih dengar dibanding orang percaya yang masih hidup. Atau Allah lebih dekat dengan orang percaya yang sudah mati daripada dengan orang percaya yang masih hidup. Pemikiran seperti itu, saudara-saudara, itu memberi kesan seolah-olah Allah itu terlokalisir di suatu realm tertentu. Oh, kalau realm Allah itu ada di dunia orang mati.
Kalau dengan realm orang hidup, dia jauh. Gak ada begitu, saudara. Gak ada. Alkitab memberi kesaksian bahwa Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, itu tinggal bersama orang percaya. Bahkan Roh Kudus itu berdoa untuk orang percaya, untuk keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Allah dekat dengan semua orang percaya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tidak ada jarak yang lebih atau jauh di antara mereka. Roh Kudus itu bahkan tinggal di dalam hati orang percaya, saudara. Alkitab kok jelas bilang seperti itu ya. Dalam 2 Korintus pertama ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudusnya di dalam apa? Di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, kalau ternyata kita tahu bahwa Roh Allah sendiri tinggal di dalam hati kita yang percaya yang masih hidup, apakah masih ada jarak antara kita dengan Allah yang membuat kita lebih jauh dibanding mereka yang sudah mati? Tentu tidak, saudara. Tentu tidak. Malahan, saudara, adalah sebuah penghinaan kepada Allah jikalau kita berpikir Allah itu hanya lebih dekat dengan mereka yang sudah mati dibanding dengan kita yang masih hidup. Yesus Kristus itu mati berkorban di kayu salib, bukan hanya untuk mereka yang sudah mati kok kan, tapi juga untuk mereka yang masih hidup. Siapakah kita yang berani mengatakan bahwa kematian Kristus hanya membuat mereka yang sudah mati yang jadi lebih dekat dengan Kristus? Siapa yang berani, saudara? Saudara, mari jangan kita tertipu, ya, dibodohi dan ditololkan dan dibuat jadi orang goblok, buta dan menghina Kristus dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah seperti itu, yang menganjurkan kita berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Kalau mau menghormati orang, saudara, menghormati orang tua misalnya, hormati saat dia masih hidup. Cintai ibumu, cium kaki ibumu, berikan dia semua yang baik selagi dia masih hidup. Karena kalau dia sudah mati, dia nggak tahu lagi apa yang kamu lakukan dengan diri dia, dengan kuburan dia, bahkan dia tidak tahu. Kalau dia sudah mati, saudara, ya kuburkan aja dia dengan layak sebagai tanda kasih kamu kepada dia. Ceritakan amal-amal baiknya kepada orang-orang, jadikan dia teladan. Apa yang pernah jadi pesannya sebagai ibu, sebagai orang tua, kau lakukan sebagai bentuk warisan karakter yang dia berikan. Tapi jangan berpikir bahwa kamu bisa menghina Allah, mengatasnamakan menghormati dia yang sudah mati, dengan menganggap bahwa Allah lebih dekat dengan orang mati daripada orang hidup. Allah adalah Allah orang hidup kan. Mereka yang sudah mati meskipun tetap hidup di dalam Kristus tidak ada bedanya dengan kita di hadapan Allah yang masih hidup ini. Tapi antara kita dengan mereka, kita punya jarak. Antara kita dengan mereka, bukan antara mereka dengan Allah atau kita dengan Allah ya. Antara kita dengan mereka, kita punya jarak. Jarak yang sangat jauh. Mereka sudah meninggal dunia, ya, dan tidak punya lagi raga. Kita di dunia orang hidup, kita di dunia ini. Allah memang bersama dengan jiwa mereka yang percaya yang sudah mati, tapi Allah juga bersama dengan kita yang percaya di dunia ini yang masih hidup. Bahkan Allah tinggal di dalam hati kita oleh Roh Kudusnya. Jadi jika ingin usaha diberkati, jika ingin studi lancar, jika memiliki permohonan-permohonan, mintalah langsung kepada Allah. Karena Roh Allah kita itu tinggal di dalam hati kita untuk mendengar doa dan permohonan pribadi kita. Bahkan berdoa bagi kita untuk keluhan-keluhan yang tak terucapkan yang sebenarnya kita butuhkan. Jangan ikut ajaran sesat, bidat, dan terkutuk yang mengajarkan kita memohon kepada orang mati untuk berdoa kepada Allah. Itu bodoh sekali itu. Kalau Allah dikatakan kita, kenapa minta orang yang jauh? Kenapa? Itu ajaran sesat yang merusak jiwa dan merendahkan relasi kita dengan Allah kita, yang menebus kita, yang mencintai kita. Kita adalah orang hidup dan Allah kita adalah Allah orang hidup. Oke? Sekian video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.